Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Bab al-jannah aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik. Ini didasarkan pada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, di mana Nabi SAW bersabda, al-jannah, surga itu, aqrabu ila ahadikum, lebih dekat pada salah seorang di antara kalian, min syiraki na'lihi, daripada tali sandalnya, wan naru mithlu dzalik, neraka juga demikian. Tali sandal itu kayak sandal jepit ya, itu kan murah, sepele, tapi menentukan. Nggak mungkin sandal dipakai kalau talinya putus. Dan itu sangat dekat dengan kita, maksudnya dipakai dalam keseharian. Kita nggak mungkin berjalan tidak pakai sandal, atau yang pakai sepatu juga sepatu, tapi secara umum kan sandal. Sepatu hanya momentum-momentum tertentu. Maksudnya, kata para ulama, hadis ini mengajarkan bahwa surga dan neraka itu ada dalam keseharian kita. Surga dan neraka itu remeh-temeh, tapi sangat penting bagi kehidupan kita. Ibarat tali sandal, remeh, tidak diperhatikan, bahkan kalaupun putus kita mudah saja buang, ya, ganti lagi. Nah, surga dan neraka pun demikian. Kenapa Nabi menyebut surga dan neraka? Yaitu menunjukkan bahwa surga dan neraka itu bedanya tipis banget. Betul-betul beda tipis. Ada dalam langkah kita, ada dalam keseharian kita. Sangat mungkin subuh ini kita beramal-amal ahli surga, nanti beres ini kemudian bapak-bapak goes lari, ketemu melihat yang tidak layak dilihat, ngobrol dengan yang tidak layak ngobrol, tuh dalam keseharian. Atau pulang dari sini buka HP ya, nonton hal-hal yang tidak layak ditonton, atau ngobrol di rumah, ngobrolkan hal-hal yang tidak layak diobrolkan. Begitu nanti sholat, kemudian udah sholat duhur, pulang begitu lagi gitu. Nanti sholat asar ya, kemudian pulang sholat asar, begitu lagi. Yang masih di dunia kerja, dagangnya perlu banyak culas, banyak bohong karena pingin banyak untung. Yang kerja banyak menggelapkan ya, harusnya anggarannya 100 juta jadi 120 juta, lebihnya untuk siapa ya. Atau sebetulnya pengeluarannya 80 juta, dilaporkannya 100 juta. Ini surga dan neraka itu beda-beda tipis ya. Maksud hadis ini adalah berhati-hatilah dalam setiap langkah kita ya. Jangan sampai kita mudah melangkah untuk ke neraka, dan kita nggak perlu repot-repot ya untuk melangkah ke surga, karena surga itu juga ada dalam keseharian kita. Jadi maksudnya penuhilah amal-amal keseharian kita dengan amal-amal anu di surga. Bicara harus selalu zikrullah, ingat Allah, ini layak dibicarakan atau tidak.
tinggal ditinggalkan kan bebaring. Goes ngan gak usah melihat kesempatan dalam kesempitan, ya nggak usah, ya. Lari ya soalnya kalau saya pribadi dulu zaman lari dengan anak-anak saya ke Tegalega, milihnya sengaja hari Jumat. Kata istri saya atau zaman cenah Ustaz sok lari ke Tegalega, iya antara tepang Jumaah atau cenah Jumaah mati rame, justru ceute Sabtu Ahad teh rame teuing, loba anu tinggal ti pararubuh gitu. Ada yang senam pan ibu-ibu, banyak yang sengaja, ya. Nah itu yang begitu-begitu tinggalkan. Demikian banyak hal-hal. Ini kaitannya dengan pembahasan bulan kemarin, berhenti dari maksiat. Kuncinya ada di dalam keseharian kita. Surga itu mudah, neraka juga mudah. Udahlah kita pilih yang mudah-mudah untuk ke surga, jangan pilih yang mudah-mudah untuk ke neraka. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asdaqu baitin qalahu syair. Bait yang paling benar yang diucapkan oleh seorang penyair, ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Ingatlah segala sesuatu selain Allah pasti batil. Ini jadi syair itu ibaratnya lagu rakyat, ya. Kayak saya kemarin misalkan nonton Upin Ipin ya dengan anak saya, lalu nyanyi burung kakak tua ya, si Upin Ipin itu teh lagu Indonesia, lagu Malaysia. Udah susah itu udah jadi lagu rakyat ya, lagu rakyat bangsa Melayu ya. Persis sama kan tek dung gitu. Nah syair dalam budaya Arab itu seperti itu. Jadi sudah jadi lagu rakyat ya, sudah jadi ujaran keseharian. Ini lengkapnya. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahalata zailu. Kurang lebih seperti itulah, ada banyak lagam ya. Ingatlah segala sesuatu selain Allah pasti batil, dan semua kenikmatan tidak diragukan lagi pasti akan hilang. Sesudah hilang lalu kita mau bagaimana? Kenikmatan harta, kenikmatan dunia, kenikmatan jabatan, ya. Tanya tuh Pak SBY, tanya Bu Megawati, selamanya jadi pejabat enggak? Kenikmatan hidup ada habisnya, kenikmatan kaya ada habisnya, semuanya ada habisnya selain Allah ya. Maka dari itu kaitannya hadis ini dengan hadis sebelumnya dan dicantumkan dalam bab yang sama. Artinya kita pentingkan Allah dalam kehidupan keseharian kita. Sudah nggak perlu dibahas lagi apakah kita harus meninggalkan dunia, enggak. Tapi dunia itu dikondisikan harus sesuai dengan tuntunan Allah. Jadikan oleh kita semua agar Allah itu segalanya ya. Jangan sampai gara-gara nonton timnas kemudian terkorbankan pengajian ya. Di mungkin ke online ya. Ketika Indonesia Singapura kemarin yang pertama ya, saya juga nggak ngerti apal jadwal. Pas beres ya jam 8:30 kabina cenah eleh ku timnas ieu pengajian kosong kieu aya abdi mah nya husnudone suganda nu tedam. Oh kitu nya cita timnas jamaah urang teh cenah dibere ku timnas mah eleh ngaji oge cenah. Nah ini apa yang sebetulnya hakiki itu, yang jadi kenikmatan kita itu apa?
Apakah timnas menang jeung Singapura otomatis jadi juara? Ingat Pak, udah 6 kali Indonesia final AFF teu pernah juara. Tapi lain ngadoakeun tong juara. Maksud saya ditakdirkeun menang can tangtu jadi juara. Kalaupun jadi juara, nikmat kita apa? Cuma puas sesaat, tapi itu pengajian jadi ilmu buat kita, jadi ladang amal solih. Itu Allah itu. Semua selain Allah itu batil, akan hilang. Ya. Sama, ya. Sebagaimana sudah sering kita bahas di awal, kita punya uang 100 juta, yang disodakohkan 10 juta, sisanya berapa? Jangan jawab 90 juta. Yang 90 juta itu selain Allah akan habis. Yang abadi itu yang disodakohkan di jalan Allah itu. Yang jadi harta kita itu yang diperuntukkan untuk Allah. Sama, capek kita, lelah kita, sayang kita bekerja dari pagi sampai sore sampai malam kalau tidak diniatkan ibadah. Karena kalau diniatkan ibadah itu kekal, nggak akan hilang. Tapi kalau nggak diniatkan ibadah, hilang lebar, capek-capek. Dan niat ibadah itu nanti menentukan kualitas kita. Saya kalau ngobrol dengan pedagang, jamaah saya pedagang, sok miris gitu, ya. Kadang nalipak karena hate dikira atunya urang ngabebenah amal umat teh gitu. Selalu curhatnya itu tentang keculasan, kelicikan, ketidakjujuran, ya. Punten kadang sesama jamaah masjid, sesama jamaah Jumatan minimal. Kok ini yang diperjuangkan dalam dagang itu apa? Kenikmatan dunia. Untung 10 juta, ngakul 500.000, bagi 2 250.000 sewang, padahal apal untung nanti 10 juta. Kira aku bagi hasil 10 juta, rekannya cuma dapat 250.000. Terus cenah ada yang pesannya, ini pesan, nah ini nanti kayunya, ini kayu jati. Pas dar nama cenah dicampur gitu. Lebaran tuh cenah kayu jati mahal. Ya. Wah, dihitung dar nama. Dan itu ngapuntennya sanes ngobrol ada ini mah keseharian. Haji kadang banyak juga di antara mereka haji. Pura aku cetek jadi haji gitu, cenah haji gitu, cenah haji. Ini apa yang kita perjuangkan dalam dagang? Apa yang kita perjuangkan dalam bisnis? Mengapa mudahnya kita berbohong? Mengapa mudahnya tidak jujur? Atau ya, kami mengelola pesantren nggak usah ada ditutup-tutupi. Ya. Kemarin misalkan ada yang curhat, ini anak saya banyak kehilangan togmol, jelaskan, nggak usah ditutup-tutup. Oh nggak ada, pesantren kami santrinya bagus-bagus, berakhlak mulia, ayam goreng sebutkan. Ini keluhan ustadznya begini-begini, nggak usah ditutup-tutupi, kita telusuri mana, ya udah selesaikan. Ya kalau ditanya itu ustadz pesantren tahfiz dia targetnya berapa? Targetnya 30 juz. Ada yang sampai baru 1 dari 173 santri. Kenapa nggak ditarget? Ya target pun tapi udah hafalan Quran itu bisa ditarget. Apakah kemudian membuat kami harus dipuja-puja, puji-puji pakai spanduk? Saya pernah banyak lihat di pesantren-pesantren spanduk hafalan santri ini 10 juz, 15 juz. Bari punten itu bukan hafalan, setoran. Ya, Pak Haji, ya, kan kayak pesantren tahfiz, kade ya. Jangan kita terjebak keumuman.
ini hafalan lulus 30 juz. Saya tanya, betul itu dites 30 juz? Enggak, cuma sudah setoran 30 juz. Banyak di kami santri setorannya udah 25 juz, ujiannya kuat 20 juz. Setoran pada terus, ada 15 juz, ujiannya 11 juz. Jadi beda itu. Aya oge nunggus 12 juz, ujian kemarin cuma 2 juz. Turunan drastis bisa. Dan yang ditulis nggak 12 juz, mau diumumkan nih santri kami nih 12 semua 2 juz. Karena dia di ujiannya lulusnya 2 juz. Ya, itu juga 1 bulan kudu nate tong ditulis 2 juz, tapi udah memang standarnya begitu. Pokoknya 1 hari 1 juz lulus. Ya. Lewat dari 1 kali duduk 1 juz nggak lulus. Meski 4 kali, ada yang 5 kali. Ya, santri mu'alimin 5 kali 1 juz gagal deh. Ayanu udah store di ayanu terus ke 6 kali dia baru lulus, udah ditulis lulus. Buat apa kita ngalus-ngalusan butut ya, dan nggak perlu juga ngebutut-butut ngalus ya. Ini dalam dunia pendidikan kebohongan itu banyak. Makanya saya bilang ke bagian penerimaan santri baru mun aya nu nanya bejakeun we aya nu bawa ayat kamari ngeluar memberikan jalan keluar 9 orang santri silakan. Ada mustahil lah tuh ya pendidikan nu bawa nah ya wae. Ada masalah, ada jelaskan masalahnya apa. Jadi nggak perlu ya kita menutup hal-hal apa yang kita cari selain Allah itu semuanya batil. Kalaupun ditutup-tutup di dunia, nanti di akhirat dibolehkan malu ya, daripada dimalu-maluin nanti di akhirat ini akhirnya jujur udah selesai ya. Sama mungkin ya bapak-bapak juga yang kerja, ibu-ibu kerja di dunia perkantoran dan sebagainya. Ingat, apapun selain Allah itu hilang. Kita mengejar kepuasan atasan atau kepuasan customer dengan banyak berbohong, dengan banyak culas, dengan licik, itu semuanya akan hilang. Yang tersisa adalah bagaimana amal kita dengan Allah. Dan itu bedanya tipis ya. Kemudian hadis berikutnya ya, agar kita selalu ingat pada surga dan tidak terbuai amal-amal neraka. Abu Hurairah menjelaskan Rasulullah SAW bersabda, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mal wal khalq." Apabila salah seorang dari kalian melihat orang yang lebih unggul darinya dalam hal harta dan fisik, falyandur ila man huwa asfala minhu, hendaklah ia melihat orang yang lebih rendah darinya. Karena kalau kita selalu terobsesi ingin lebih unggul harta dan lebih unggul fisik, capek. Nantinya akhirat terkorbankan ya. Padahal rumusnya, teorinya yang namanya keunggulan harta dan fisik itu anugerah. Bukan berarti kita nggak boleh berusaha unggul harta dan fisik, silakan, tapi harus direm nafsunya. Cara diremnya lihat yang paling bawah. Dengan melihat yang paling bawah, dalam hadis yang lain kata Nabi, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Itu sangat tepat agar kita tidak selalu mengingkari nikmat Allah. Bahaya kan kufur nikmat, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Syukur itu kuncinya di pengakuan. Kita sudah kaya begini, sudah sehat begini, masih merasa kurang lantaran ningalina Jenderal Andi Perkasa misalkan, ningalina Raffi Ahmad, Sule. Jadinya kita nggak syukur, nggak mengakui nikmat Allah. Wah bahaya itu.
ketika kufur bahaya, dosanya dibalas di dunia jeung di akhirat. Udah nggak perlu disebutkan lagi berapa ribu artis yang tumbang sebelum kematian. Tapi aku disebutkan ulah tuh banyak gibahin di online. Banyak artis yang begini, ujung-ujungnya begini memang mautna. Yang tenar-tenar akhirnya kamararan. Masa kita menjadikan kehidupan mereka sebagai patokan? Kayak jadinya kufur nikmat. Kufur nikmat, inna adzabi lasyadid. Maka dari itu jangan lihat ke atas tangga mah tuh cangkel, udahlah. Lihat yang setara atau yang lebih bawah agar kita selalu mensyukuri nikmat Allah. Masalah usaha mah itu mah kita maksimal tetap, tapi nggak usah pakai obsesi. Kalau pakai obsesi ini yang membahayakan, yang menuntun kita culas, yang menuntun kita bohong, yang menuntun kita licik dalam dunia bisnis. Ya bisnis pesantren, sekolah pun tanpa hajinya, bisnis umroh kurang-kurang nama. Jadi sini didetkeun itu urang teh neangan naon. Apakah yang kita kejar keridhaan Allah atau dunia? Ya kalau kita dizolimi oleh orang lain, difitnah, wah cenah tong umroh ka travel haji eta kieu. Kita ingat yang namanya nikmat rezeki mah da moal ngabohongan. Kalau kemudian santri banyak yang gak daftar ke pesantren kita, banyak jamaah umroh yang gak daftar ke travel umroh kita, pan kita ingat dalam doa, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Allah can ngarasakeun. Nah jadi poyokan ku ribuan jalma travel umroh bapak, aya ditakdirkeun ku Allah, aya rezekina mah aya. Meskipun dihina oleh ribuan ulama misalkan, ada muanya ulama ngahina ribuan umat gitu. Jangan ke pesantren anu, jangan ke pesantren anu, kieu. Kalau memang udah rezekinya, ada santri itu. Jadi kita selalu ingat bergantung kepada Allah. Nah inilah bahayanya kalau kita berusaha bekerja selalu pakai obsesi. Jadi menghalalkan segala cara. Usaha mah tetep maksimal, wajib eta mah. Siga urang salat maksimal, bapak ngapalkeun Quran maksimal, belajar maksimal, tah mah wajib. Masalah hasil Allah yang memberi. Nah ketika hasil yang kita dapatkan tidak sama dengan lain yang lebih tinggi, yang lebih sehat, yang lebih kaya, tong tanggah ningali kaluhur, ningalina kahandap. Alhamdulillah kita masih begini. Jadi selalu ingat nikmat Allah. Nah ini tadi sudah saya singgung ya, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Ya, agar kita tidak merendahkan nikmat Allah kepada kita. Kemudian dalam riwayat lain, akillud dukhul 'alal aghniya. Kurangilah masuk ke rumah orang-orang kaya. Fa innahu qaminun alla tazdaru ni'amallahi azza wa jalla. Karena itu bermanfaat besar agar kalian tidak merendahkan nikmat-nikmat Allah azza wa jalla. Bukan nggak boleh ya saya diundang Pak Haji datang ke rumah, ini pernah daek misalkan. Bukan haram, tong sering teuing. Kalau sering teuing, udah nanti nafsunya termasuk terlalu dekat dengan orang-orang kaya, hati-hati ya. Kayak nafsuna ke bawah. Nafsu ke bawah, ingin obsesi kaya, selalu merasa kurang lantaran gaulna mun ibu-ibu mah jeung ibu-ibu sosialita unggul gitu. Ibu-ibu arisan ku jadi ka bawah naik. Nganjuk ngautang ka ditu ka dieu tungtungan bahaya. Saya jadi ingat ya dulu ketika ada acara
di ormas saya acara tentang perda syariah di Villa Istana Bunga tadi Tongo. Harusnya nginep 2 malam, tapi saya pulang. Padahal udah bilang ke istri saya nginep, pulang tidak nginep, dan acaranya juga nggak sampai malam. Malam baiklah teu hadir ge. Acan apa? Acan ada nginep. Ngeunah can nginep di villa, justru eta loba teu tingalieun. Ningali ka dieu, ningali ka dieu, jadi ingat dunya we gitu, balik teu kuat gitu. Jadi cukup acara, udah acara pulang gitu, acara pulang, nggak ada ngobrol-ngobrolnya gitu. Teu para rubuh. Baru nikah belum punya anak, jadi nafsu dunyana gede kene. Ayeuna insyaallah moal beres. Kemudian dalam keterangan yang lain, ya, dikecualikan tentunya dalam urusan agama, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berlomba-lomba dan bersaing dengan orang yang lebih giat dalam kebaikan. Tak urang teh kadang begitu ya, termasuk punten kita mengajarkan secara tidak sadar ke anak kita juga begitu. Tuh lihat ya, tokoh-tokoh nate Bill Gates nanya, Mark Zuckerberg nya, Prabowo, Sandiaga Uno, wah mereka pengusaha-pengusaha sukses gitu. Boleh sebetulnya, tapi bukan hanya itu, harus dicarikan contoh oleh kita. Tuh lihat tuh Pak Haji Anu sekali nyumbang ke masjid, begitu harusnya. Kan kita nggak ingin anak kita kaya saja kan? Buat apa kaya saja? Kalau nyumbang ke masjid, nah justru yang kita jadikan contoh adalah orang-orang yang besar sumbangsinya ke masjid. Di sini kan pasti banyak teladannya. Tuh tinggal Haji Anu sekali nyumbang setara hitungan gitu. Termasuk ya kita tuh lihat tuh ilmuwan anu bari ilmuwan teh punten mun teu kafir sekuler. Kita nggak pernah ajarkan kita nih, lihat Imam Syafi'i, Imam Bukhari hafal Quran sejak usia 10 tahun ya. Mereka hafal hadis usia 20 tahun itu sudah hafal hadis. Ini nggak pernah kita ajarkan. Jadi seharusnya mengajarkan lebih tinggi itu dalam ilmu, dalam kebaikan. Lihatlah yang lebih tinggi. Kalau dalam hal dunia, jangan kita ajarkan anak kita melihat kepada yang lebih tinggi. Tapi anak kita ikut training motivasi ya, ikut kursus bahasa Inggris, dan udah ajarkan negara itu. Terasa oleh saya dulu ketika kursus bahasa Inggris, tahu nu diobrolkeun teh gitu. Semua terkait dunia. Tapi teladan-teladan dari orang-orang yang sholih ya, yang tinggi ilmunya, tinggi akhlaknya, banyak berdermanya, teu ararapaleun da guruna oge. Nabi menjelaskan khoslatani man kanata fihi katabahullahu syakiron sabiron. Ada 2 karakter di mana orang yang memilikinya akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Wa man lam takuna fihi lam yaktubuhullahu syakiron wala sabiron. Dan orang yang tidak memilikinya tidak akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu. Siapa yang melihat dalam urusan agamanya pada orang yang lebih tinggi darinya. Si bapak ini sholatnya lebih lama, sedekahnya lebih banyak, saumnya lebih sering, eta yang dilihatnya. Hafalan Qur'annya lebih banyak, ngajinya lebih bagus. Faqtada bihi, lalu ia mengikutinya. Wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunah, dan orang yang melihat dalam hal dunianya kepada orang yang lebih rendah darinya. Fahamidallah ala ma faddalahu bihi alaihi, lalu ia bertahmid kepada Allah atas apa yang telah dikaruniakan kepadanya ya.
Contoh sederhana, saya punya mobil dibandingkan dengan kamu bawa-bawanya itu jauh. Terus saya terobsesi. Tapi lihatlah yang mobilnya lebih rendah dari saya atau yang nggak punya mobil. Kan jadi orang alhamdulillah orang mah bisa kene bareng sakula warga teu kudu kanu grab misalkan. Tapi bukan berarti menghinakan kanu grab da BG kabur grabber. Kan jadi ada alhamdulillah, tahmid kepada Allah. Katabahullahu syakiran sabiron. Allah akan menjadikan dia sebagai hamba yang bersyukur dan sabar. Wa man nadhara fi dinihi ila man huwa dunahu. Tapi siapa yang melihat dalam hal agamanya kepada orang yang lebih rendah, cenah sakiki saya masih untung ya ngaji komun lain tara ngaji. Ninggalin teh gitu. Saya masih untung ngaji ya, ngaji Quran meski belum lancar komun lain. Saya punya atasan ngaji juga nggak bisa. Ninggalin teh kan karena itu salah. Saya masih untung bisa sodako ke Baitul Mukhlisin. Apa komo itu tatangga pamer poya-poya sodako tara salah contoh. Wa nadhara fi dunyahu ila man huwa fawqahu. Tapi dia dalam hal dunianya melihat kepada orang yang lebih tinggi. Fa asifa ala ma fatahu minhu, sehingga ia meratapi dirinya atas apa yang luput darinya. Lantaran tadi ninggalin aduh cenah batur mobilna anu terus ada mulai beresna. Selalu merasa kurang. Lam yaktubuhullahu syakiron wala sabiron. Allah tidak akan mencatatnya sebagai hamba yang bersyukur juga bersabar. Ini kita ingat ayat tentang Korun. Itu kan setiap kali Korun keluar bawa kunci, bukan harta. Kunci kan kuncinya dipanggul oleh orang yang bedas, orang yang kuat. La tanu bil usbati ulil quwwah. Banyak lagi yang bawa kuncinya. Terus setiap kali Korun keluar bawa kunci, lalu bajunya bagus, kendaraannya mewah. Orang-orang yang tidak berilmu, mereka berkata, ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Duh, andaikan kami seperti Qarun. Ini ibarat viewer ya, Raffi Ahmad, ya, Gen Halilintar, Sule Channel, tak ada. Ini orang-orang kurang ilmu, naon dilalajuan gitu. Ayeuna aya anyar deui saha? Lesti Kejora. Tonton sampai tamat. Ibu-ibu hati-hati, bapak-bapak gitu mustahil. Bagaimana reaksi orang berilmu umat Nabi Musa? Qala alladziina utul ilm wailakum, celaka kamu. Thawabullahi khair liman amana wa 'amila sholihan. Pahala Allah itu yang lebih baik. Kenapa cenah lihat Qarun yang lebih kaya? Lihat dong yang lebih soleh. Kata Allah, wa ma yulaqqaha illa sabirun. Tidak mungkin punya sifat seperti itu kecuali orang yang sabar. Jadi kalau kita melihat ke atas, itu bukan orang yang sabar, juga bukan orang yang syukur. Jadi satu paket, syukur dan sabar itu. Syukur atas nikmat Allah, sabar juga dengan nikmat Allah yang diterima. Jadi konteks sabar di sini bukan sabar musibah, ya, sabar dengan nikmat Allah yang sudah diterima. Itu otomatis kita jadi syukur dengan nikmat Allah yang sudah kita terima. Kemudian hadis terakhir ini bab tentang man hamma bihasanatin au bisayyah. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an Rabbi azza wa jalla. Nabi menyadarkan kepada Allah azza wa jalla, beliau bersabda, Innallaha katabal hasanat was sayyiat. Allah telah menetapkan pencatatan kebaikan dan kejelekan.
Tsumma bayyana dzalik, kemudian dia menjelaskan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha, siapa yang bertekad melakukan satu kebaikan tetapi ia tidak mengamalkannya karena tidak sempat atau tidak mampu, bukan membatalkan. Kalau membatalkan berarti enggak ada hamma. Hamma itu sudah bulat tekad, saya mau haji, sudah daftar haji, cuma antriannya lama, keburu sakit, keburu meninggal. Atau saya mau haji, cuma enggak daftar karena memang belum mampu, tapi tekadnya sudah kuat. Bukan saya mau haji, geus daftar, dicokot deui gitu. Jangan modal meuli kontrakan, ya, lain jangan naon yang kontrakan. Falam ya'malha kataballahu lahu indahu hasanatan kamilah, Allah akan mencatatkannya satu kebaikan sempurna. Fa in hamma biha fa'amilaha, kalau dia bertekad dan berhasil mengamalkannya, kataballahu lahu indahu asyru hasanat ila sab'imi'ati di'fin wa ila ad'afin katsira, dilipat gandakan 10 sampai 700 sampai berlipat-lipat lagi, bahkan ribuan, tergantung kualitasnya. Jadi kualitas haji yang minimal 10 kali lipat. Tentu karena Allah hajinya, lain karena dunia. Tapi kemarin saya ditanya, Ustaz saya mau daftar umroh tapi saya ada niat duniawi, boleh nggak? Boleh. Kan di ayat Quran bab haji doanya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kade poho ngadoa akhiratna dua. Yang nggak boleh itu Rabbana atina fid dunya hub wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Itu kan di surat Al-Baqarah begitu. Boleh. Apa gitu? Ya cenah ini kan istri saya sedang sakit, saya juga usaha, otomatis dia tukang dekor dengan istrinya, jadi terganggu ya bisnis wedding organizer-nya ya. Saya mau umroh niatnya itunya nggak apa-apa. Fid dunya hasanah ngan kade po ngadoang wa fil akhirati hasanah. Nah itu minimal dapat 10 kebaikan. Kalau berkualitas hajinya, kemudian sesudah haji mabrur, wah itu bisa sampai 700 sampai 1000-an kali lipat. Ya mah cenah geus haji, ngan geus haji tuluy tadi teh dagang anger licik eta mabur, hancur, mabur teh buro ya. Tabur itu hancur. Haji mabur. Kemudian wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha, siapa yang bertekad melakukan satu kejelekan dan dia tidak mengamalkannya, tapi tidak mengamalkannya itu ini karena memang membatalkan ya, bukan tidak mengamalkan karena tidak sempat. Jadi beda konteksnya dengan kebaikan tadi. Kalau tidak mengamalkan karena tidak sempat, tetap dicatat kejelekan, persis di hadis yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Kenapa? Kata sahabat yang dibunuh masuk neraka, nya ada manehna dek mayan ngan teu kaburu. Duel atau ada duel, dek nembak teu kaburu, nya kaburu ka tembak. Jadi tetap masuk neraka. Kalau ini mah dia tidak mengamalkan karena ingat mau korupsi, ingat anak istri, ingat Allah. Masa saya memberikan yang haram buat anak istri? Masa saya berbohong padahal Allah tahu? Kata bahwa lahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan mencatatkannya satu amal kebaikan sempurna karena dia membatalkan niatnya. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha kataballahu lahu sayyi'atan wahidah. Kalau dia bertekad dan mengamalkannya, Allah akan mencatatkannya satu pahala jelek saja, tidak dikali lipat. Ini yang menjadi penjelasan hadis Nabi yang lain, kita tidak akan masuk surga dengan amal kita, tapi dengan rahmat Allah Ta'ala. Tanpa kebijakan ini kita nggak mungkin masuk surga moal kabeli, surga ku amal urang. Kalau kita jujur lebih banyak dosa, lebih banyak amal soleh.
lebih banyak dosa. Cuma karena anugerah Allah melipat gandakan kebaikan, kita optimis masuk surga. Harus optimis, kan husnudzon kepada Allah itu harus optimis, tapi juga ada takut yang udah kita bahas ya. Kita optimis sehingga kita rajin beramal solih karena dilipat gandakan. Jadi satu amal kebaikan itu bisa menutup 10 dosa ya. Kita optimis. Ini bukti Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain kata malaikat, Rabbi dzaka 'abduk yuridu an ya'mala sayyi'ah wa huwa absaru bi. Wahai Rabb, itu hambamu ingin melakukan satu kejelekan dan tentu Allah juga tahu ya, itu dilaporkan ke malaikat oge. Faqala, lalu kata Allah, urkubuhu, awasi, fa in amilaha faktubuha lau bimithliha. Jika ia mengerjakan, tulis satu kejelekan saja, nggak usah dilipat gandakan. Wa in tarokaha, tapi kalau dia meninggalkannya, faktubuha lahu hasanah, tulislah satu kebaikan. Innama tarokaha min jarroya, karena sungguh ia meninggalkannya karena aku. Jadi orang terjadi ngamalkan amal soleh teh apa? Apakah karena tidak sempat, karena malu sama atasan, atau takut sama Allah? Kulantaran mau korupsi, keburu ada pengawas dari BPK atau KPK, terjadi korupsinya, nggak jadi amal soleh. Karena dia tidak korupsinya bukan karena takut kepada Allah. Jadi harus selalu niatnya takut kepada Allah. Maka batalnya amal kejelekan itu jadi catatan kebaikan buat kita. Sekian hadis-hadis yang bisa kita bahas pada kesempatan subuh kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya persilakan jika ada yang mau ditanyakan. Mangga. Mangga. Dibanding ketika kita ada satu kebiasaan ala untuk pengajian yang pertama. Yang kedua, bagaimana sikap kita ketika dalam sholat sunat komat berkumandang. Saya melihat hadis itu ketika Rasulullah sholat memanjangkan sholatnya, tapi melihat ada seorang anak yang menangis, beliau membuka singkat. Yang pertama, tolabul ilmi wajib, hadir ke undangan juga wajib ya. Maka dua-duanya harus diamalkan. Kalau tidak bisa salah satunya, ya silakan, berarti skala prioritas, dan ke yang satunya lagi minta izin ya. Hari Jumat, bukan kemarinnya lagi, saya kan nggak siaran online. Kenapa? Karena saya khutbah nikah di keponakan saya. Saya sebetulnya udah pesen jam 5 beres, 5 sore saya maghrib mau ngaji. Cuma ya mungkin itu panitianya ya sungkemnya terlalu lama ya. Jadi ya saya batalkan pengajian karena nggak enak lah. Ini kan keluarga saya sendiri. Masa saya dua-duanya nggak mungkin ya. Jadi untuk undangannya, kalau pesta pernikahannya keluarga saya sendiri, ya saya minta izin untuk tidak hadir pengajian. Tapi kalau bukan keluarga dekat, saya pribadi ya minta izin tidak bisa datang karena saya rutin mengisi pengajian, dan mereka insya Allah paham, dan kita kan bisa datang nanti di hari yang lain ya, hari kedua atau hari sebelumnya. Itu teknis lah. Tinggal skala prioritas, Bapak prioritas yang mana? Kayak Bapak mau menikahkan pirakunya ke pengajian, mau menikahkan Bapak ke pengajian. Ya pasti menikahkan dulu lah yang penting. Ya. Kemudian yang kedua sudah dijawab sebetulnya. Jadi kita sholat sunatnya dipercepat dan nggak usah jadi konflik ya. Bapak yang sedang sholat sunat lalu memarahi muadzin, kamu saya lagi sholat sunat kok komat ya.
Kan di sini sudah ada kesepakatan, ya. Ada jam iqomah terpampang. Kan kalau ditunggu terus-terusan, khawatir kepada yang menunggu terlalu lama misalkan. Jadi udahlah, nggak usah jadi konflik. Kalau memang qomat kita sedang sholat sunat, ya tinggal dipercepat. Saya memang pernah seumur hidup saya protes karena saya sholat nggak lama, qobla duhur itu baru juga rakaat pertama, rakaat kedua juga baru masuk gitu. Itu udah qomatnya ditegur. Saya nggak telat, ya. Saya datang tepat waktu, bahwa sebelum muadzin datang saya sudah datang ke satu masjid tertentu. Tapi kalau di masjid saya kan nggak mungkin, ya. Muadzin beraku qomat, saya masih sholat sunat. Ya itu saya tegur saja, ya. Termasuk kepada muadzin yang udah beres adzan langsung qomat, saya tegur, kasih jedalah buat ngadoa aja. Tidak orang teh, ya, meskipun tidak dikasih waktu buat sholat sunat, minimal kasih waktu buat berdoa. Kan kita butuh doa antara adzan dan qomat itu doa ijabah. Jadi konteksnya, ya, kalau konteksnya seperti di sini, ya udahlah kita percepat sholatnya, nggak usah jadi bahan pi omongan, pi paseaun gitu. Tapi kalau memang muadzin atau mukimnya yang iqomatnya keterlaluan, ya kita tinggal tegur baik-baik. Gitu. Begitu mungkin Pak. Ada lagi? Cukup? Ya, kalau cukup, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita sambung di kajian yang akan datang di tema yang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.